semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Yuma Syarif dari kelas 10-3. Kali ini saya akan menceritakan kembali cerpen yaitu tentang gadis berjubah merah. Gimana sih ceritanya itu? Oke, mari kita simak video berikut. Suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat dipenuhi dengan pohon pinus hiduplah seorang gadis bernama gadis si jubah merah. Nah, gadis ini dia itu sangat ingin tahu banget tentang kehidupan di luar. Dia itu sering bereksplorasi, sering keliling-keliling hutan untuk mencari semacam kayak buah atau enggak tempat-tempat baru di tempat hutan tersebut. Dia itu mempunyai seorang nenek juga, yaitu yang berkacamata dan juga umurnya ya nenek yang masih tua lah. Suatu hari berjalan menelusuri hutan, dia izin pada neneknya, lalu dia mau mencari sebuah berry di sebuah hutan atau enggak mengeksplorasi lebih jauh di hutannya tersebut. Nenek, aku mau pergi eksplorasi lagi. Apakah boleh? Aku akan mencari berry juga, menelusuri hutan lagi. Cucuku, hati-hati di jalan ya. Tapi sebelum kamu pergi, nenek ingin mengingatkan kalau di sini, di hutan sini, ada serigala yang sangat besar dan juga buas. Kamu harus hati-hati ya. Dia suka merekam orang-orang yang tinggal di hutan dan berkeliaran. Lalu, setelah dapat izin dari sang nenek dan peringatan dari sang nenek akan serigala yang sangat buas tersebut, gadis tersebut tetap berjalan. Dia takut dengan hewan buas tersebut dan lalu dia berpamitan untuk pergi mencari sebuah berry dan mengeksplor tempat-tempat baru lainnya. Si gadis berjubah merah berjalan dan terus berjalan. Dia itu mengeksplor tempat baru di sebuah hutan tersebut dan juga mencari kayak berry-berry dan makanan suplai lainnya. Dia menemukan beberapa di jalan dan dia segera berhenti beberapa menit atau beberapa detik untuk melihat dan juga lanjut berjalan lagi setelah itu. Oh, ada apa? Tadi ada berry. Aku mau eksplor tempat baru lagi. Kemana ya? Nanti deh aku mau lihat dulu. Di kejauhan ternyata ada sebuah serigala yang sangat buas dan bulunya sangat lebat. Dan itu ternyata benar ada. Sang serigala memperhatikan si gadis dari jauh. Benar, dia udah perhatiin dari pas si gadis itu keluar rumah. Karena dia kayak mau mengincar seseorang itu untuk menjadi santapannya. Dia melihat gadis itu berjalan mengelilingi hutan mencari tempat baru dan juga suplai makanan, berry, dan lainnya. Dia sedang mengintip gadis tersebut di tempat. Oh, ada seorang gadis kecil di tengah hutan. Ini saatnya aku mencoba untuk memangsanya. Oh, tetapi aku akan mencoba berbicara dengan dia dulu. Apakah dia bisa aku langsung makan atau kita akan ajak bersenang-senang dulu? Sang serigala tersebut dan juga yang telah mengikuti si gadis dari tadi itu dia mendekati si gadis dengan rencana sebenarnya dia ingin memakannya tapi dia ingin berbicara dulu dengan gadis tersebut dan ingin bersenang-senang katanya atau enggak gitu, mau ngobrol dulu lah gitu lah. Hei, kamu ngapain di sini? Kamu sendirian? Kenapa nggak ada yang nemenin kamu? Sang serigala pun bertanya. Iya, aku di sini sendirian. Aku lagi mencoba memetik berry dan juga mencari suplai makanan lainnya. Dan aku juga mau eksplor tempat baru. Oh, kamu siapa ya? Kamu seperti Amelia? Sang gadis pun bertanya-tanya. Aku cuma orang tuh biasa doang. Aku ini nggak real kok. Aku cuman serigala baik, real. Ya, apakah kamu tinggal sendirian di hutan ini? Sang serigala bertanya pada gadis tersebut. Aku nggak tinggal sendirian. Aku tinggal sama nenekku kok. Dia hanya rumah di sana, di belakang. Dia sayang banget sama aku. Aku dibolehin keluar buat eksplor dan juga dia sering, aku sering membantu memetik berry bersama dia di hutan ini. Dan juga aku merawatnya jika sakit dan lain sebagainya. Kamu nanti kalau itu ke rumahku, kamu lewat ke lurus, terus kiri, terus belok right, terus bla 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 bla. Mengetahui hal tersebut, serigala merencanakan ide terbarunya. Oke deh, kalau gitu, makasih ya infonya. Senang bertemu denganmu. Hehehe. Nah, mengetahui hal tersebut, sang serigala berubah pikiran. Dia ingin memaksa sang nenek dari gadis berjubah merah tersebut terlebih dahulu. Mungkin karena porsinya gede. Lalu, dengan informasi yang dia dapat dari si gadis tersebut, dia pergi berjalan ke rumah sang gadis berjubah merah. Di depan rumah, sang serigala mengetuk pintu dan dia mencoba mengimitasi suara sang gadis tersebut agar dia diterima untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, ini dia nih rumahnya. Nenek, aku pulang. Kamu ada di rumah nggak? Bertanya dengan menirukan suara sang gadis. Sang nenek menyadari bahwa cucunya sudah pulang. Cucuku udah pulang. Iya, cucuku sabar ya. Tunggu nenek bukakan pintu.
nenek pun perlahan membuka pintu. Krak! Dan dia tidak mendapati sang cucunya di depan pintu. Tetapi ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu adalah sang serigala yang ada di depan pintu tersebut. Krak! Kebuka pintunya. Halo, Nek. Hahaha. Halo, aku akan memangsamu. Muahahaha. Hahaha. Sang serigala menelan sang nenek hidup-hidup di dalam rumahnya sendiri. Hahaha. Akhirnya setelah sekian lama aku menyantap seseorang juga. Aku mau menyamar. Aku mau memangsa sang gadis merah. Aku masih lapar. Aku akan menunggu dia pulang dan menyamar menjadi sang neneknya. Wah. Dan setelah dia menelan sang nenek dari si gadis jubah merah ini, dia masuk rumahnya dan dia menyamar dan menggantikan posisi nenek ini. Dia menyamar menjadi sang nenek. Dia mau menarget si sang gadis merah untuk sekarang. Lalu, beberapa waktu selanjutnya, sang gadis merah pulang ke rumah. Dia sudah membawa suplai makanan dan juga membawa, dia habis kayak keliling, sudah bereksplorasi, udah ekspor banyak udah gitu. Terus dia pulang ke rumah. Dia mengetuk pintu. Tak tak tak. Nenek, aku pulang. Aku baru aja eksplor tempat baru. Dan juga aku membawa sebuah bingkisan berry dan suplai makanan lainnya. Nenek, apakah kamu di rumah? Dan ternyata di dalam sang serigala yang itu menyamar, suaranya tuh diubah. Jadi suara sang serigala ini diubah biar agak sama kayak neneknya. Loh, iya cucuku. Ada apa ya? Nenek baik-baik saja di rumah. Oh, kamu sudah pulang. Em, eh, Kamu habis dari mana? Si gadis berjubah merah pun kebingungan. Nenek, apakah kamu sakit? Kok suaramu berbeda? Serigala pun panik akan hal tersebut. Ketahuan nih. Oh, enggak, nenek enggak apa-apa, nak. Ini cuma pusing dikit doang. Soalnya nenek jadi serak. Ia terheran-heran kenapa neneknya tiba-tiba sakit. Bukan tadi nenek sehat aja ya? Ini apa? Nenek tadi abis makan pokoknya makan yang nggak enak lah pokoknya kayak ada jadi batuk-batuk lah kayak di nah, masuk aja udah langsung masuk aja udah nggak usah basa-basi nenek mah nenek sakit nah jadi nenek nggak bisa buka pintu nenek kamu masuk aja langsung nggak apa-apa. Gadis sudah coba merah akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Dia buka pintu dan masuk ke dalam. Dia melihat ada sosok yang besar di dalam ranjang tempat tidur. Seperti bukan neneknya, tapi dia masih memikirkan itu neneknya dan dia bertanya apa dia sakit atau gimana ya. Ini aku masuk. Nenek beneran sakit. Akhirnya dia masuk. Ini kesempatanku untuk membujukkan dia lebih dekat. Nah, lihat nenek berbaring di tempat tidur, naik pusing banget nenek. Oh, nah apakah kamu bisa mendekat? Nenek ingin memeluk kamu, nenek kangen. Pasangan ternyata ekor sang serigala tersebut menyempil di apa ya? Dia kan selimutan nih ya. Nah, itu tubuhnya ketutupan tapi disayangkan sekali ekornya itu masih kelihatan ternyata. Dan si gadis jubah merah itu menanyakan akan keberadaan ekor tersebut. Nenek, punya ekor? Aduh, makan ini anak satu kok susah banget. Eh, nenek itu bulu buat jahit nenek ya. Nenek dapat dari hutan. Sang serigala berbohong. Gadis berjubah merah pun pura-pura percaya dengan serigala tersebut. Baiklah nenek. Nenek sakit kan ya? Aku mau cari obat dulu ke depan, boleh nggak? Gadis mencoba untuk kabur. Sebentar aja kok, nggak apa-apa. Aneh-aneh aja ini anak satu. Um, oh ya wes, nak silakan. Tolong ya, bantu nenek. Nenek, aku pergi dulu. Gadis berjubah merah pun akhirnya kabur mendapatkan diri. Gadis tersebut mencoba mencari pertolongan dari warga sekitar. Di bawah, di rumahku, dia telah memakan nenekku. Ayo, kita bantu semuanya. Semuanya pun memberi bantuan pada gadis tersebut. Warga berbondong-bondong datang ke rumah gadis tersebut karena untuk menyerbu sang serigala agar dia tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya sang serigala pun ditangkap oleh warga-warga sekitar dan membantu mengeluarkan sang nenek dari perut sang serigala. Akhirnya sang nenek selamat dan juga warga-warga sekitar tidak perlu takut lagi akan keberadaan sang serigala tersebut karena dia sudah tertangkap dan juga si gadis tersebut akhirnya dia hidup tenang. Untuk sifat-sifatnya sang gadis berjubah merah dia itu
dia tuh kayak penasaran akan dunia yang ia ingin lihat, dan juga dia cerdik akan mengetahui kalau di dalam ranjang itu bukan neneknya. Sifat sang serigala dia itu rakus ya, dan juga dia licik banget nih. Kan dia udah kayak nanya-nanya sesuatu nih sama sang gadis berjubah merah di awal ya. Dia nanya-nanya kayak di mana tinggal, kenapa kamu sendirian dan lain-lain bla bla bla. Dia memang mau target si gadis berjubah merah, tapi nggak jadi. Dia mau target neneknya dulu, mungkin karena dia lapar atau emang porsinya lebih gede daripada si gadis tersebut ya. Jadi dia pergi ke rumah neneknya dan dia melahap sang nenek, tapi dia masih belum puas. Jadi dia ingin mencoba melahap sang gadis jubah merah tersebut juga. Pokoknya nenek dia sangat penyayang, dia tuh menasehati sang gadis berjubah merah untuk hati-hati dalam hutan dan jangan percaya untuk orang-orang sekitar. Dan yang terakhir ada tokoh warga-warga, yaitu protagonis yang membantu akan menangkap sang serigala tersebut di akhir cerita. Kalau kesimpulannya itu adalah jangan percaya sama orang, apapun wujudnya, mau baik atau kayak dari cara bicaranya baik atau cara mukanya baik nih, tapi ternyata wah hatinya jahat nih. Waduh, jangan gitu ya teman-teman. Pokoknya kita nggak boleh pandang don't just kayak apa yang kita orang bilang, don't judge a book by its cover ya. Something like that ya. Kayak pokoknya jangan menerima atau jangan hanya melihat orang dari cover saja, tapi dalamnya juga kita harus melihat.